Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sarapan Bapak Ibu sedayana. Alhamdulillah sudah pada sarapan. Alhamdulillah sudah pada sarapan. Sudah tinggal makan siang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan terakhir di bulan Oktober ini kita melanjutkan pembahasan tentang iman ke hari akhir. Bagian dari iman ke hari akhir, iman kepada tanda-tanda akhir zaman. Berangkat dari kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad Al-Muraifi. Dan hari ini kita masuk ke ciri 53. Insya Allah kalau waktunya cukup kita sampai 55. Seperti biasa kita mulai dengan membaca kitabnya dulu. Mudah-mudahan menambah barokah dari sang penulis. Ke-53 Zakhrafatul buyuti wa tazyinuha. Di dekornya rumah-rumah dan dibuat indah. Tazyin dari kata zinah. Zakhrafah, ada surat di Al-Quran namanya surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf surat ke berapa? Az-Zukhruf artinya perhiasan. Surat ke-43. Surat Az-Zukhruf. Zakhrafatul buyut, di dekor, diperindah rumah, wa tazyinuha, dan diberikan perhiasan-perhiasan. Kata Syekh Uraifi, kathratut tarafi wal israfi wat tabahi wat takabburi umurun madmumatun. Banyaknya kemewahan, berlebihan, berbangga-banggaan, dan kesombongan adalah perkara yang tercela. Dalam surat Al-An'am ayat 141, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang berbuat israf, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat israf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa fi akhiriz zaman, dan di akhir zaman, yatabahan nasu bisatairis saminatil mutarrazatil mujammalatil muallaqati ala judrani buyutihim. Manusia akan berbangga-bangga, pamer dengan satair, dari kata sitrun, artinya penutup atau gordeng bahasa kita. Di akhir zaman manusia akan berbangga-bangga, berlomba-lomba memamerkan penutup rumahnya yang thaminah, artinya mahal,
Kalau saminah artinya gendut. Beda satu huruf, beda arti. Samin berharga, samin gendut. Jadi samin itu samin. Berisi itu berharga. Samin, samin. Bisata iris saminah, dengan gordeng-gordeng yang mahal. Al-mutarrazah, yang berukir. Al-mujammalah, yang dihiasi. Al-mu'allaqah, yang tergantung. Ala judrani buyutihim, di dinding-dinding rumah-rumah mereka. Kemudian beliau mengutip hadis, dan ini inti dari bab ke-53. Hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yabniyan nasu buyutan yuwashunaha wasyal marahil. Tidak akan bangkit terjadi hari kiamat sampai manusia membangun rumah-rumahnya, yuwashunaha wasyal marahil, menghiasnya seperti hiasan-hiasan pakaian dan baju. Wa ma'nal hadis, makna hadis ini, yukhattitunaha wa yuzakhrifunaha kama tukhattitu wa kama tukhattatu wa tuzakhrafu thiyab. Mereka menjahitnya, mereka menghiasinya, mendekornya sebagaimana dijahit dan didekornya pakaian-pakaian. Wala ya'ni hadza hurmatu wad'is satair. Hadis ini bukan bermakna haramnya menggunakan gordeng-gordeng au tazinul buyut. Hadis ini juga bukan berarti haramnya menghias rumah. Innamal muharram, yang diharamkan adalah al-israfu fi dzalika wa tabdzirul amwal wal khuyala'a wal mufakharatu bihadza. Yang diharamkan adalah israfnya, berlebihannya, wa tabdziril amwal, dan mubazirnya, wal khuyala, dan kesombongannya, wal mufakharah, dan berbangga-banggaannya. Jadi yang diharamkan 4: israf, tabdzir, khuyala, mufakharah. Berlebihan, mubazir, sombong, dan berbangga-bangga. Sebelumnya kita pernah sampaikan perbedaan israf dan mubazir, musrif dan mubazir. Musrif itu di jalan yang halal, tapi lebih dari hajat atau kebutuhan. Kalau mubazir di jalan yang nggak halal, walaupun cuma Rp1, walaupun sedikit. Judi, pasang slot, walaupun cuma 1.000, mubazir. Waktu dipakai maksiat, walaupun cuma 1 detik, mubazir. Kalau israf itu makan halal, tapi 7 piring, nakuna hiji deh, dalam haji. Padahal 3 piring juga cukup, karena 1 piring nasi, 1 piring rendang, 1 piring daun singkong, jadi makannya 3 piring. Israf berlebihan di jalan yang halal, mubazir mengeluarkan, menggunakan nikmat di jalan yang tidak halal, wal khuyala sombong, wal mufakharah berbangga-bangga. Selesai. Alhamdulillah.
Kita mulai dari bab yang pertama tentang rumah, dekorasi, dan desain interior. Kurang lebih begitu bahasa kita sekarang. Zakhrafatil buyut wa tazyinuha. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mulai dari surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-80. Karena tema ke-53 ini, bab 53 ini tentang rumah. Tentang rumah. Di ayat 80 surat An-Nahl, Allah mengingatkan kita tentang nikmat atau salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin. Wallahu, dan Allah, ja'ala lakum, menjadikan untuk kalian, min buyutikum, dari sebagian rumah-rumah kalian, sakana, sebagai tempat untuk mendapatkan sakinah. Sakan sering diterjemahkan tempat tinggal, meskipun aslinya sakan itu sakinah. Sakan itu tempat kita mendapatkan sukun. Kalau harokat di luar, kalau di rumah sukun. Kalau harokat AIU, harokat bergerak. Kalau pulang ke rumah sukun, tenang, damai, dan seterusnya. Sakinah. Kalau bait secara bahasa memang sering diterjemahkan bait itu rumah. Aslinya makna bait itu tempat untuk bermalam. Kalau kita tinggal menginap di masjid, tidur di masjid, biasanya disebut apa? Mabit. Mabit. Mabit itu bermalam. Tempat untuk bermalamnya disebut bait. Jadi bait itu tempat bermalam, sakan tempat untuk mendapatkan ketenangan atau sakinah. Dan Allah menjadikan untuk kalian dari tempat-tempat bermalam kalian sakana, tempat kalian mendapatkan sakinah. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta, dan menjadikan untuk kalian dari kulit-kulit hewan ternak, dari kulit sapi, kulit domba, kulit onta, sebagai rumah, sebagai tempat untuk bermalam. Tastakhifunaha, yang kalian merasa ringan membawanya, yauma dha'nikum, di waktu kalian bepergian atau berjalan. Dha'nun itu kalau berpergiannya sering bolak-balik. Beda dengan safar, beda juga dengan rihlah. Kalau rihlah, perjalanan dengan koper yang banyak, dengan barang yang banyak, namanya rihlah. Seperti perjalanan orang Quraisy berdagang di musim dingin, musim panas. Allah menggunakan kalimat rihlah, rihlatasyita'i was-sayf. Disebut rihlah kalau ontaknya penuh dengan barang bawaan. Kalau sekarang mungkin kopernya penuh dengan isi koper teh biasana abon,
rendang, kerupuk dan seterusnya, ditambah pakaiannya yang sudah divakum, disedot supaya banyak bawa bajunya. Kalau dha'nun itu istilah kita komuter mungkin ya. Jadi pagi di Bandung, kemudian siang sudah di Jakarta, sore ke Karawang, malam di Bandung lagi. Itu namanya dha'nun. Muter dalam durasi yang pendek-pendek. Hingga yang diperlukan itu cukup tenda yang ringan, tenda yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Tastakhifunaha yauma dha'nikum. Ada lagi safar. Rihlah sering diterjemahkan perjalanan. Safar diterjemahkan juga perjalanan. Dha'nun juga diterjemahkan perjalanan. Tapi tadi bedanya, ya dha'nun itu perjalanannya dekat dan sering. Mungkin seperti driver travel Bandung Jakarta itu namanya dha'nun. Kalau rihlah bawa kopernya banyak, isinya banyak dan perginya lama, namanya rihlah. Nah, kalau safar ini pertengahan. Sehingga dalam hukum fikih yang membolehkan qasar dan buka puasa, Allah menggunakan redaksi safar. Bukan rihlah, bukan dha'an. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, bukan aw ala rihlatin, apalagi aw ala dha'nin. Posisinya pertengahan safar ini. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Di waktu kalian melakukan perjalanan dan di waktu kalian bermukim. Dan dari bulu-bulu domba aswaf, bulu-bulu unta aubar, bulu-bulu kambing ash'ar. Beda hewan, beda sebutan. Aswaf, aubar, ash'ar. Dan dari bulu-bulu hewan ternak tadi, Allah menjadikan untuk kalian asasan sebagai interior rumah, alat-alat rumah tangga, wa mata'an ilahin, dan perhiasan yang kalian gunakan sampai waktu tertentu. Yang memberikan nikmat rumah Allah, yang menjadikan rumah sebagai sakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, di ayat 81, Allah juga menyebut nikmat bernaung yang mungkin bagi beberapa bangsa mereka masih melakukan ini. Ayat 81. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Dan Allah menjadikan bagi kalian tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan. Ada orang yang tinggal di hutan, bikin rumah dari kayu-kayu, tinggal dipotong dan seterusnya. Allah menjadikan tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia menjadikan bagi kalian tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, gua. Orang zaman dulu mahat gunung jadi rumah. Wa tanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan kalian memahat gunung menjadi rumah. Kelebihannya apa kalau memahat gunung menjadi rumah? Tidak perlu pasang pondasi, tidak perlu pasang atap, tinggal dalamnya saja. Bahkan kalau kita bikin rumah itu dari bawah ke atas, kalau orang zaman dulu bikin rumah itu dari atas ke bawah. Atapnya dulu dari gunung, gitu, kemudian ke bawah, kemudian ke dalam. Pondasinya nggak usah dibuat karena sudah ada dari sana. Dan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum.
Dan Allah menjadikan bagi kalian pakaian yang memelihara dari panas dan pakaian yang memelihara dalam peperangan. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Apa tujuan dari semua nikmat yang sudah Allah berikan ini? Nikmat rumah, nikmat tenda, nikmat tempat bernaung, nikmat gunung, nikmat pakaian. Tujuannya cuma satu. La'allakum tuslimun, supaya kalian berserah diri kepada Allah, supaya muslim, supaya pasrah, supaya Islam. Makna Islam diantaranya berserah diri, makna Islam diantaranya tunduk, makna Islam diantaranya pasrah. Islam maknanya luas. La'allakum tuslimun, supaya kalian berserah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah memberi nikmat tempat tinggal, tempat bernaung. Tujuan Allah memberi kita pakaian cuma satu, la'allakum tuslimun. Maka yang tidak Islam, yang tidak tunduk, yang tidak pasrah, yang tidak berserah, padahal sudah dikasih rumah dan dikasih pakaian, berarti tidak sesuai dengan tujuan nikmat yang Allah berikan. Dikasih rumah tujuannya la'allakum tuslimun, malah dipakai untuk bermaksiat. Dikasih pakaian tujuannya la'allakum tuslimun, malah dipakai untuk berbuat dosa. Dikasih tempat bernaung, tempat bernaungnya dipakai untuk berbuat dosa. Ya, la'allakum tuslimun. Ini nikmat rumah. Allah memberikan nikmat rumah disinggung dalam surat An-Nahl ayat 80-81. Dan bagi seorang muslim, rumah muslim, Allah ngasih nikmat rumah la'allakum tuslimun, supaya kalian jadi muslim yang sesungguhnya. Rumah seorang muslim, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berangkat dari ayat-ayat tadi, berangkat dari surat An-Nahl tadi, rumah seorang muslim bukan sekedar kebutuhan primer untuk mencari naungan. Bukan sekedar yang penting ada tempat bernaung, yang penting ada tempat untuk melindungi dari matahari, yang penting ada tempat untuk melindungi dari hujan. Sekarang lagi musim hujan. Kalau sekedar untuk bernaung, setiap hewan juga punya tempat untuk bernaung. Burung bikin sarang, apalagi semut bikin sarang, serangga bikin sarang, gitu ya. Gajah juga nyari tempat untuk bernaung dan berlindung. Babi juga punya rumah, mereka gali tanah. Semua hewan diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mencari tempat bernaung. Kalau hanya sekedar rumah, hanya sekedar untuk tempat bernaung, walaupun tempat bernaung itu bagian dari kebutuhan primer, bukan itu tujuan Allah ngasih nikmat rumah. La'allakum tuslimun, supaya kalian menjadi muslim. Ruang fisik yang Allah berikan, rumah yang Allah berikan kepada kita, baik masih nyicil KPR ataupun sudah lunas, baik yang masih ngontrak ataupun yang sudah jadi milik pribadi, rumah kita adalah cerminan dari Islam kita, cerminan dari identitas agama kita, la'allakum tuslimun, dan cerminan dari cara pandang kita terhadap dunia. Di dalam rumah kita adalah cerminan dari nilai tauhid, la'allakum tuslimun, cerminan dari rasa syukur. Di antara makna syukur, kata para ulama, kalau Allah memberikan nikmat, Allah senang bekas dari nikmat itu kemudian diperlihatkan dan ditunjukkan. Jadi kalau ibu di rumah, bapak di rumah punya pakaian yang bagus, tapi yang dipakai yang compang-camping, itu namanya tidak bersyukur. Tidak menampakkan bekas nikmat yang sudah Allah berikan. Allah senang kalau bekas nikmat itu kemudian kelihatan dari seorang hamba.
Dan rasa syukur dari rumah ya, menampakkan bekas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi di sisi yang lain, karena tema kita membahas tentang rumah di akhir zaman, di sisi yang lain, selain rumah itu sebagai bentuk syukur, rumah juga sebagai bentuk tawadhu dan kerendahan hati kita. Dan juga cinta keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah senang dengan yang indah-indah. Ini memang memadukan banyak hal dalam keseharian. Butuh riyadhah sampai akhirnya kita ada di titik yang seimbang. Kalau ekstrim gampang. Ekstrim kanan, ekstrim kiri gampang. Saya pengennya rendah hati, saya pengennya rumah itu saayana we lah. Indah atau tidak indah nggak penting, yang penting ini lambang dari ketawaduan, lambang dari kesederhanaan, lambang dari zuhud. Tapi tidak eksotis, kurang indah, gampang ya teman. Atau sebaliknya, ekstrim sebaliknya, saya pengen rumah saya itu wah, megah, indah, mewah, gampang juga. Tanpa memperhatikan unsur zuhud dan ketawaduan, itu juga gampang. Yang paling rumit dalam beragama, yang paling rumit dalam keseharian itu adalah menjaga titik seimbang antara dua kutub yang berseberangan. Unsur spiritual rohiyahnya dan unsur material, unsur tanah dan unsur ruh, dua-duanya harus dijaga keseimbangannya. Ini ajaran wasatiyah di dalam Islam, ajaran tawazun, termasuk dalam bab dekorasi rumah dan perhiasan. Jadi di satu sisi menghias rumah adalah bentuk rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain zuhud dan ketawaduan. Jadi tarik ulur antara dua hal inilah yang jadi bagian dari tantangan kita dalam beragama. Kemudian rumah seorang muslim, rumah kita, mudah-mudahan jadi pengingat bahwa di akhirat kita akan diberikan rumah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiti jannati. Rumah saya harus menjadi surga saya dan pengingat saya kepada surga saya di masa depan. Hingga mudah-mudahan rumah kita selain nyaman ditinggali, tapi mengingatkan kita juga kepada surga masa depan. Dan contoh terbaik dalam Al-Quran, Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Walaupun tinggal di istana yang mewah dan megah, tapi Siti Asiyah tidak silau dengan rumah di akhirat. Sehingga doa terakhir, permohonan yang Allah abadikan dari Siti Asiyah adalah, bangunkan untuk saya sebuah rumah di surga di sisimu. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Tuhanku, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Padahal Siti Asiyah sudah tinggal di istana Fir'aun. Dan silahkan bayangkan sendiri seperti apa istana Fir'aun. Semua fasilitas ada, tapi mata Siti Asiyah nggak silau untuk melihat rumah di surga sana. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Secara fasilitas itu ya. Secara fasilitas istana Fir'aun itu penuh kesenangan. Walaupun ujian mati mana weh gitu ya. Rumahnya mungkin megah dan mewah, istana, tapi ujian datang untuk Siti Asiyah dari penghuninya, dari orangnya. Kadang ada yang rumahnya nyaman, tapi penghuninya tidak bikin nyaman. Ada yang sebaliknya, rumahnya sederhana, biasa, tapi penghuninya penuh kehangatan. Nah, syukur-syukur dua anak, tapi orang apa nyakitan. Tidak bisa menikmati rumah. Rumahnya indah, keluarganya juga hangat, dan orangnya ngalempreh begitu di kasur. Hayu orang ke halaman belakang,
cara rangkel capek di dewe ngagoler. Ala kulli hal, setiap orang ada ujiannya masing-masing. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis tentang bab kita hari ini, la taqumus sa'ah hatta yabniyan nasu buyutan yuwashshunaha wasyal marahil. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia membangun rumah-rumah mereka yang mereka hias dengan beragam warna, dengan beragam corak, seperti hiasan kain bergaris-garis atau seperti kain yang dilukis. Jadi gambaran di akhir zaman, desain interior rumah itu semakin aneh-aneh dan semakin beragam. Rumah yang dibangun bukan sekedar jadi tempat bernaung dan kebutuhan, tapi jadi harta yang dipamerkan. Yuwashunaha wasyal marahil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam redaksi hadis ini menyebut hatta yabniyan nas, sampai manusia, bukan cuma satu tapi banyak. Akhirnya membangun rumah itu jadi kompetisi di masyarakat, jadi persaingan hebat, jadi status, gitu ya. Di mana rumahna? Sumarekon. Mana rumahna? Di Podomoro. Tujuannya untuk memiliki rumah bukan sekedar untuk bernaung, tapi nyari statusnya. Bari nyicilna empot-empot. Nanti kita bahas insyaallah di sini. Ya. Tujuannya dan niat awalnya untuk khuyala dan mufakharah. Niatnya untuk sombong dan berbangga-bangga. Membangun validasi dari kemewahan yang dimiliki. Tapi di sisi yang lain, tadi di surat An-Nahl kita mulai, rumah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sifatnya permanen atau yang sifatnya mobile. Kalau sekarang mungkin yang mobile juga mewahnya. Camper van itu namanya. Camper van begitu. Mobil, jika mobil elek tapi dipermak sedemikian rupa hingga dalamnya jadi kamar yang bergerak kemana-mana. Bahkan sebagian orang sengaja membeli bis, kemudian di karoseri jet bus 5, isinya seperti kamar hotel yang mewah. Ada kasurnya, ada kamar mandinya. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum, rumah berjalan, jadi bisnya seberapa harga busnya? Mahal lah pokoknya, di atas 1 miliar 2 miliaran. Belum karoserinya yang mewah dan mahal. La taqumu sa'atu hatta yabniyan nasu buyutan yuwashunaha wasyal marahil. Di satu sisi Al-Qur'an memvalidasi bahwa rumah itu adalah nikmat yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti rumah di akhir zaman akan seperti ini. Kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 31 sampai ayat 33. Ini luar biasa. Bapak Ibu bisa buka ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan keseimbangan sampai harmoni. Sampai harmoni. Di ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Pernah kita bahas ayatnya ya. Wahai anak Adam, gunakanlah perhiasan yang indah saat kalian datang ke rumah Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, nikmati hidup, berbahagia, bersenang-senang, tapi jangan berlebihan. Allah menciptakan kita hidup di dunia bukan untuk bersusah-susah, bukan untuk jadi manusia yang sengsara, tapi untuk menikmati. Dan ini yang menjadi perbedaan cara pandang mindset umat Islam dengan agama lain. Di agama lain,
Nabi Adam turun ke dunia itu dihukum. Pernah kita cerita ini ya? Di agama lain, Nabi Adam turun ke dunia itu sebagai bentuk hukuman. Di dalam Islam, Nabi Adam turun ke dunia itu untuk menjadi khalifah, untuk memakmurkan bumi, sementara kesalahan di surga ketika makan buah yang dilarang, itu sudah ditaubati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kalau kita lihat sebelum ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah, surat Al-Baqarah ayat 30, ayat sebelumnya huwallazi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai sesuatu yang terbentang. Was-samaa'a binaa'a. Pun demikian dalam surat Al-A'raf, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Adam, surat Al-A'raf, ya, di ayat ke-10 dan di ayat ke-10, sebelum cerita perintah sujud kepada Nabi Adam, ayat 10-nya, kami telah menempatkan kalian di muka bumi dan kami berikan bagi kalian di muka bumi itu sumber penghidupan. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Ma'ayish dari kata ma'isyah. Ma'isyah sering diterjemahkan sumber penghidupan. Walaupun dalam bahasa Arab, ma'isyah itu bukan sekedar sumber penghidupan, tapi penghidupan yang layak dan nyaman, namanya ma'isyah. Kalau sekedar hidup dalam bahasa Arab namanya hayatun. Hayah itu namanya kehidupan. Tapi kalau kehidupan yang layak dan nyaman, bahasa Arabnya aish. Di aish kan dia di aish. Ma'ayish atau ma'isyah itu sumber penghidupan supaya layak dan jadi nyaman. Itu namanya ma'ish. Kalau lihat konteks ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bumi sebagai tempat yang layak, sebagai sumber penghidupan yang membuat manusia nyaman. Baru setelah itu cerita Nabi Adam di surga. Jadi artinya Allah ingin saat Nabi Adam turun ke bumi itu bukan untuk sengsara, tapi untuk bahagia, untuk nyaman. Hingga di ayat ke-33, di ayat ke-31, setelah Nabi Adam turun ke bumi, anak cucu dan cicit Nabi Adam itu diperintahkan untuk bersenang-senang, diperintahkan untuk menikmati kehidupan, disuruh makan, minum, pakai yang indah-indah, gunakan yang indah-indah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Bahkan di ayat 32, Bapak Ibu punten, apa hukumnya menghalalkan yang Allah haramkan? Dosa? Menghalalkan yang Allah haramkan. Allah haramkan zina, kemudian dihalalkan, dosa. Allah haramkan judi, kemudian dihalalkan, dosa. Sekarang sebaliknya. Apa hukumnya mengharamkan yang Allah halalkan? Lebih dosa yang mana? Sama. Mengharamkan yang Allah halalkan dengan menghalalkan yang Allah haramkan, dua-duanya sama-sama dosa. Dan ayat 32 ini Allah menantang. Memang siapa yang mengharamkan yang Allah halalkan? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Ayat ini konteksnya, asbabun nuzulnya. Orang-orang Mekah mengharamkan kalau tawaf pakai baju. Jadi supaya tampak lebih soleh dalam tawaf harus telanjang. Modus muridnya. Okay. Tapi bagi mereka itulah bentuk kesolehan. Kesolehan itu ketika ibadah tanpa berpakaian. Sementara di dalam Islam, di ayat ke-31, justru untuk beribadah pakai pakaian yang paling bagus. Kita mah soleh palsu nu siga kitu mah. Nah, soleh asli mah siga kieu. Soleh asli mah kalau mau ibadah, kalau bertemu dengan Allah, pakai yang paling bagus. Kalau soleh versinya orang musyrik Mekah, orang soleh dalam beribadah itu mereka tanpa pakaian. Datang kepada Allah seperti Allah pertama kali menciptakan. Kata Allah begitu mau palsu. Harrama zinatallah. Yang kedua, konteks ayatnya atau asbabun nuzulnya. Kalau jemaah haji pergi ke tanah suci, mereka akan pergi tanpa bekal. Dengan dalih inilah zuhud dalam ibadah. Dalihnya begitu.
Hingga kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah dan sungguh bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Konteks ayatnya itu tentang haji. Wa tazawwadu, dan berbekallah. Jadi pergi umroh, pergi haji, menyiapkan bekal, itu adalah bentuk ketakwaan. Dan saat mereka datang, saat mereka hajian, jamaah haji zaman dulu, di zaman musyrik, yang mereka makan ketika hajian itu cuma samin, minyak samin dan korma kering atau makanan-makanan yang sudah basi atau makanan yang hampir basi. Kata mereka, inilah bentuk kesolehan kita dalam beribadah haji. Nah, kulu washrobu, makan yang enak, minum yang enak, pakai pakaian yang bagus. Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Jadi ayat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan membuka mata umat Islam, membuka mata para sahabat, membuka mata kita bahwa Islam tidak bertentangan sama sekali dengan kenikmatan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup, kenyamanan dalam hidup. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Ini semua, kata Allah, semuanya disediakan bagi orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Apa maksudnya? Sebenarnya Allah memberikan perhiasan dunia itu untuk orang beriman. Orang kafir bagaimana? Orang kafir mah efeknya saja. Orang kafir itu aslinya semua perhiasan dan kenikmatan dunia itu untuk orang beriman, dan orang kafir karena ini disiapkan untuk orang beriman, orang kafir gitu kebagian di dunia. Tapi di akhirat khalisatan min dunil mu'minin. Khusus untuk mereka saja, khusus untuk orang beriman saja di hari kiamat. Jadi bolehkah orang beriman itu bahagia? Nggak boleh. Harus. Bolehkah orang beriman itu berkecukupan dan layak, nyaman, mapan? Jawabannya ayat ini. Siapa yang mengharamkan? Qul man harrama zinatallahi allati. Bolehkah seorang wanita berpakaian yang bagus dan indah? Boleh. Bagus, harus gitu ya. Kamu buat suami mah. Oke. Kamu buat suami mah. Jadi ayat ini justru menolak pandangan bahwa menjadi muslim teh kudu lusuh, kumuh, pagujud, kumel, rungsing gitunya. Tak eta nu soleh teh nu jiga kitu. Itulah sosok muslim yang sejati. Kata Allah, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq. Dan di ayat berikutnya, jadi Masya Allah ini harmoni dalam keseimbangan untuk menikmati kehidupan. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan pakai perhiasan, jangan berlebihan. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan? Masya Allah. Zinatallah. Bapak Ibu, redaksinya zinatallah. Perhiasan Allah. Zinatallah, ini perhiasan Allah. Terus kenapa dilarang? Ini perhiasan Allah. Qul man harrama zinatallah. Di ayat ke-32 Allah menantang yang mengharamkan, yang Allah halalkan. Jadi punten. Sebagaimana menghalalkan yang Allah haramkan, Allah marah dan murka. Mengharamkan yang Allah halalkan juga Allah nggak suka. Nah, pan halal teh, yang sering kali suka diharam-haramkan teh. Lain tabu maksud nama. Lah diharamkan. Betul. Sebagaimana istri juga jangan diharamkan. Kalau misalnya pengen punya emas 2 kilo. Dan seterusnya. Baik, balik lagi ke sini.
Surat Al-A'raf ayat 30. Di ayat 33, ayat 31 perintah untuk berhias. Ayat 31 perintah menikmati hidup. Ayat 31 larangan untuk berlebihan. Ayat 32 Allah murka kepada mereka yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 33 Allah membatasi yang haram itu cuma dalam 5 hal. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang Allah haramkan cuma 5. Kalau Allah menyebut dengan pembatasan, berarti yang dihalalkan itu masih jauh lebih banyak dari yang diharamkan. Ayat 33, Tuhanku hanya mengharamkan 1 fawahish, perbuatan keji. Sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya apa itu fahisyah, ya, dengan semua maknanya. Yang kedua, al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma, dan perbuatan dosa. Yang ketiga, wal baghya, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengganggu orang lain. Di sini kita menemukan kalau Allah menyandingkan, silahkan kita bandingkan. Allah menyandingkan antara ism dengan baghi. Kalau ism itu dosa yang kaitannya dengan diri sendiri. Kalau baghi dosa yang mengambil hak milik orang lain, merusak wilayah orang lain, mengganggu orang lain. Fahisyah, ism, baghi. Yang keempat, wa an tusyriku billah, mempersekutukan Allah, syirik. Yang diharamkan yang keempat syirik. Dan yang kelima, ini juga diharamkan, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan ngomong sesuatu yang Allah nggak ngomong begitu. Wa an taqulu, dan kalian ngomong, qaul, mengucapkan sesuatu, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Allah tidak bilang wajib, kata manusia ini wajib. Itu enggak boleh. Allah tidak bilang ini harus, kata manusia ini harus. Itu enggak boleh. Jadi kata Allah harus, kita bilang harus. Kata Allah boleh, kita bilang boleh. Kata Allah haram, kita bilang haram. Kata Allah jangan, kita bilang jangan. Yang diperintahkan seperti itu. Tapi kalau wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, Allah bilang haram, kita bilang halal. Allah bilang halal, kita bilang haram. Allah tidak mewajibkan, kita malah mewajibkan. Ini namanya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ini harmoni dan keseimbangan dalam menikmati perhiasan Allah dalam surat Al-A'raf 31 sampai 33. Berangkat dari ayat ini Bapak Ibu, kembali ke tema kita tentang rumah tadi. Lalu bagaimana mengelola keseimbangan antara rumah yang jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membolehkan kita untuk berhias, dengan rumah di akhir zaman yang kata Rasulullah akan seperti itu. Rumah yang yuwashunaha wasyal marahib. Manusia di akhir zaman akan membangun rumahnya yang mereka hias seperti hiasan kain yang bergaris-garis. Bagaimana menjaga keseimbangan 3 hal ini? Di satu sisi rumah harus indah, di sisi yang lain jangan sampai seperti rumah yang disebutkan oleh Nabi di hadis ini. Ini berangkat dari ayat-ayat tadi, ada 3 hal yang kemudian jadi panduan dari para ulama, rukun keseimbangan, sebutlah begitu. Pilar-pilar yang penting, pilar fundamental dalam menjaga keseimbangan. Yang pertama tujuan, yang kedua niat, yang ketiga moderasinya. Yang pertama tujuan, ini konteksnya tentang rumah. Karena temanya juga tentang rumah. Rumah kita
Kita punya, kita miliki, kita sewa, kita ngontrak, tujuannya memfasilitasi kita untuk beribadah dan memfasilitasi kehidupan untuk berkeluarga. Ini tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Fasilitasnya di mana? Fasilitasnya Allah kasih rumah. Tujuan kita punya rumah, jadikan rumah sebagai fasilitas untuk ibadah dan berkeluarga. Yang kedua, niat. Niatnya untuk bersyukur dengan menampilkan bekas nikmat tanpa motif untuk pamer, tanpa tabahi, tanpa mufakharah, tanpa khuyala. Dan yang ketiga, ini yang memang sifatnya relatif, ya, tidak absolut. Kebutuhan setiap orang bisa berbeda-beda. Kemampuan finansial setiap orang juga bisa berbeda-beda. Dan adat istiadat setempat itu juga bisa berbeda-beda. Rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dibandingkan dengan rumah kita hari ini, Bapak Ibu, rumah Nabi di Madinah itu, kata Hasan Al Basri, kalau saya pegang atapnya sambil jinjit itu kepegang. Dan saat Nabi sholat malam, kalau mau sujud, kakinya Siti Aisyah itu membentang di depan Rasul, sehingga Nabi pegang dulu kakinya supaya Siti Aisyahnya ngelipat kaki, Nabinya bisa sujud. Sempit banget dibanding dengan kos-kosan kita yang punya kos-kosan begitu. Kurang lebih seperti itulah gambaran rumah Nabi dengan istri-istrinya saat beliau tinggal di Madinah. Memang lebih luas kalau dibanding dengan rumahnya Siti Khadijah. Kenapa rumahnya Siti Khadijah bisa beda dengan rumahnya Siti Aisyah dan seterusnya? Karena kemampuan Siti Khadijah dan latar belakang Siti Khadijah tidak sama dengan istri Rasulullah yang lainnya. Bahkan satu di antara istri Rasulullah ada yang tidak tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Maryah binti Syam'un Al-Qibtiyah, asalnya dari Mesir, ditempatkan oleh Nabi bukan di sekitar Madinah, tapi di tempat yang lebih hijau, di tempat yang lebih subur, supaya terbiasa dengan lingkungan hijau Mesir, tengah rumah teuing lah bahasa Sundana. Apa ngarumas bahasa Indonesianya? Tidak terlalu merumas. Etalah, tidak terlalu ngagejelig teuing. Tidak terlalu jomplang gitu ya, jomplang antara suasana waktu di Mesir kemudian pindah ke Madinah, sehingga Rasulullah menempatkan istri yang satu ini, Maryah binti Syam'un, di daerah yang lebih hijau dibanding di Masjid Nabawi, sekitar Masjid Nabawi. Jadi kebutuhan, kemampuan finansial boleh jadi bagi yang pemasukan bulanannya itu setiap bulan 200 miliar. Amin. Amin lagi TPD-nya. Boleh jadi buat yang sebulan punya pemasukan 200 miliar dengan yang sebulan pemasukannya 2 juta atau 20 juta. Kemampuan membangun rumahnya juga beda. Dan standar israfnya juga beda. Standar berlebihannya juga beda. Sama seperti makan tadi begitu ya. Mungkin ada yang makannya berapa piring? Darmaji. Dahar 5 ngabun. 5 piring. Tapi can wareg keneh. Masih belum kenyang. Tapi ibu-ibu misalnya ancin, nah ancin teh. Irit begitu. 3, 4, 5 suap sudah atas wareg. Melihat yang makannya 5 piring, astagfirullahaladzim, berlebihan sekali itu makan. Tangkinya juga beda. Ada tangki LCGC, ada tangki truk, tangki truk. Buat yang bersangkutan itu tidak israf, karena sepertiganya beda volume dengan sepertiga yang lain. Jadi batasan israf itu sangat relatif, tidak absolut,
tidak permanen. Pokoknya kalau makan lebih dari 10.000 teh berlebihan, enggak begitu. Makan kalau misalnya porsinya itu lebih dari sapiring berarti berlebihan, enggak juga. Setiap orang punya ukuran perut sendiri-sendiri, punya kebutuhan masing-masing, punya kemampuan yang berbeda, dan adat setempat juga menentukan. Lingkungan setempat juga menentukan. Bahkan boleh jadi, misal, di lingkungan ini, di klaster ini misalnya, rata-rata ukuran rumahnya 6x6. 6x6. Kali itu muridnya, sudah cukup. 6x6. Tapi 10 lantai. Misalnya, genap kali genap tapi 3 lantai. Misalnya. Kemudian ada satu rumah yang ukurannya 2 kali hiji mah kuburan. Gitu. Jadi di lingkungan tersebut ukurannya biasa 6x6 dan 3 lantai. Sehingga kalau ada yang membangun 20x10 satu lantai, adat dan urufnya, gitu dalam fikih disebutnya uruf. Urufnya itu bukan hal yang berlebihan. Ya mah genep kali genep, ya mah 20x10, tapi kan salantai misalnya. Jadi adat setempat juga berpengaruh terhadap penilaian israf atau tidak, berlebihan atau tidak. Ini sifatnya relatif dan tidak absolut. Beda zaman, beda penilaian. Beda lingkungan, juga beda penilaian. Beda orang, juga bisa beda penilaian. Jadi akhirnya kita nggak bisa menilai orang lain dengan standar kita. Kita nggak bisa menjudge orang lain. Si fulan ini terlalu berlebihan. Makannya setiap hari 3 piring. Kuduna sabaraha? Kuduna masih gak saya atau ya setengah piring. Ini ada kecil perut kita misalnya. Kebutuhan, kemampuan dan adat setempat yang relatif dan tidak absolut. Ya, saya coba tanya-tanya ke yang ngerti, gitunya. Panduan membangun rumah berangkat dari hadis tadi. Berangkat dari hadis-hadis dan ayat-ayat tadi, ya, skala dan ukuran proporsional antara kebutuhan keluarga dan kemampuan finansial. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada hadis tentang membangun rumah. Sebetulnya bukan tentang membangun rumah, tapi lebih ke adab kalau punya anak laki-laki dan perempuan yang sudah cukup dewasa. Kata Nabi, suruh anakmu usia 7 tahun untuk sholat, dan kalau usianya sudah 10 tahun maka boleh dipukul. Untuk mukulnya bukan mukul MMA atau petinju, gitu ya. Mukulnya bukan di wilayah vital, mukulnya bukan untuk meninggalkan luka, mukulnya bukan untuk menyakiti, mukulnya hanya untuk mengingatkan. AA sholat, AA zuhur, AA maghrib. Usia 10 tahun boleh ada hukuman. Kalau bapaknya disetrum karena lebih dari 10 tahun masih kena hese sholat. Suruhlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Hukumlah kalau dia susah, pukullah kalau di usia 10 tahun. Kemudian lanjutan hadisnya, wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkanlah tempat tidurnya, pisahkanlah kasurnya, ya, pisahkanlah tempat untuk beristirahatnya. Minimal pisah kasur, syukur-syukur pisah kamar. Minimal pakai bunk bed, hiji di luhur, hiji di handap, gitu. Syukur-syukur kalau satu anak bisa satu kamar, walaupun satu kamar disekat jadi 2 gitu, naon. Hingga berangkat dari hadis tadi, berangkat dari hadis tentang memisahkan tempat tidur kalau anak sudah dewasa, ya, proporsional kebutuhan. Anggota keluarganya ada berapa? Ayat 7. Oh ya, nah menurutnya. Berarti suami istri sakamar. Kemudian 7 teh seorang dari asisten rumah tangga, piraku kudu sakamar dengan majikan. Ada kamarnya untuk anaknya, untuk orang tua kalau datang berkunjung bertamu juga ada kamar, dan seterusnya.
kebutuhan keluarga dan kemampuan finansial. Kemudian berangkat dari hadis tadi, iwasyunaha wasyal marahil, berusaha menghindari membangun ruangan yang terlalu besar dan tidak terpakai, supaya tidak israf, bukan mubazir. Kalau mubazir itu di jalan yang tidak halal. Kalau di jalan yang halal namanya israf. Sebenarnya ukuran kasur nate 20 kali 20, 2 meter kali 2 meter. 20 meter mah gede. Berdua dengan suami istri 2 meter kali 2 meter cukup, atau rada gedean sedikit 3 kali 4 meter misalnya cukup. Karena lagi tidur teh sok rada motah misalnya. Tidurna di dieu pas bangun sudah di mana. Tapi kalau ukuran kamar atau ukuran kasur misalnya 20 meter kali 30 meter dan nyicil eta oge dari pemasukannya sedikit, ini israf jatuhnya. Menghindari membangun ruangan yang terlalu besar dan tidak terpakai. Jangan meninggikan bangunan hingga mencolok dari tetangga. Ada aturan di dalam membangun rumah. Bagi yang rumahnya lebih tinggi dari tetangga dalam Islam, maka yang rumahnya lebih tinggi punya kewajiban untuk menutup jendela. Karena tidak boleh melihat ke bawah. Bisi tetangga bikin toilet nggak ada atapnya. Jadi ningali ka handap katingali nuju ibakna. Dan ya, di dalam Islam kalau kita punya rumah, bawah rumah kita tanahnya, dalam rumah kita dan udara ke atasnya itu sudah masuk dalam wilayah kita. Sehingga menjaga privasi saat rumahnya terlalu tinggi juga termasuk bagian dari panduan membangun rumah Islami. Pemilihan material ini mah sifatnya lebih teknis lah begitu ya. Supaya tidak israf, prioritaskan materi yang tahan lama, fungsional, dan kalau bisa lokal. Kalau bisa tahan selama 20 tahun, tidak harus maintenance, yang tidak israf. Daripada sehari ganti, sebulan ganti, maintenance lebih mahal, ini bagian dari israf. Memilih material yang bukan memilih material bukan karena status, bukan karena kelangkaannya, niatnya bukan untuk khuyala, niatnya bukan untuk pamer. Tata letak dan organisasi ruangan. Sekat atau hijab berangkat dari hadis Rasulullah, berangkat dari rumah tangga Rasulullah SAW. Nabi kalau ada tamu, istri Rasulullah itu ada di balik hijab, di balik tirai. Dalam surat Al-Ahzab, bab tentang hijab, min wara'i hijab. Kita pernah bahas ya arti hijab. Hijab itu beda dengan kerudung. Hijab itu bukan kerudung, walaupun di kita mah hijab kerudung, kerudung oge kerudung. Dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Jadi ada hijab di rumah Nabi yang memisahkan antara ruang keluarga dengan ruang tamu. Sekarang kan banyak rumah yang konsepnya itu open space, sehingga pas tamu masuk itu langsung kelihatan ruang keluarga, bahkan mungkin istri yang lagi nggak pakai kerudung juga kelihatan. Boleh jadi langsung ke toilet, langsung pantau ke ruang kamar, ke toilet, pas assalamualaikum ketinggali langsung. Hingga di dalam adab isti'dzan, adab minta izin untuk masuk ke satu rumah, Nabi mengajarkan kalau ini pintu, kita itu ada di sampingnya. Jadi ngetok tuh dari samping, supaya kalau pintu dibuka nggak langsung masuk ke dalam mata kita. Yang ngetoknya dari samping. Wahai orang beriman, janganlah kalian masuk rumah Nabi kecuali bila kalian diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. Nabi makan siang itu jam sabarahannya? Nyemah bertamu. Tetapi jika kalian diundang maka masuklah, bila selesai makan keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. Apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir, mintalah dari belakang hijab, mintalah dari belakang layar. Jadi ini ruang tamunya Rasul, memang tidak disekat dengan pintu,
tapi dengan tirai. Mungkin ruangan mangan hiji, tapi aya gordeng lah. Ada apa kalau bahasa kita yang dari bambu teh? Ada sekat. Ada sekat. Itu namanya hijab. Hijab itu sekat atau tirai. Jadi istri Rasulullah ada di ruang keluarga, disekat dengan tirai, sementara para sahabat ada di ruang tamu. Kalau ngobrol dengan istri Nabi pakai sekat, pakai tirai. Nah, berangkat dari ayat-ayat tadi, kemudian jadi panduan tata letak dan organisasi ruangan, memisahkan, menjaga privasi ruang keluarga dan ruang tamu. Kalau sekarang mungkin ruang keluarga lantai 3, ya, atau suami istri di lantai 3, anak-anak di lantai 2, tamu di lantai 1, misalnya seperti itu. Memilih perabotan, berangkat dari israf tadi, ya, wala tusrifu, pastikan memilih perabotan mendahulukan fungsi, kenyamanan, daya tahan di atas merek. Komo lamun sekedar lucu, lucu, bagus, kan tos aya di bumi, nya nu ieu mah acan gaduh. Ieu mah acan gaduh, tapi kan aya di bumi nya warna ieu mah acan gaduh. Kan sami koneng beda, ieu mah koneng murtad. Mustard, mustard. Fungsinya, kenyamanannya, daya tahannya di atas mereknya dan tren. Iya ada juga tren buat melipat risoles. Tapi pas dibeli, nah tuh tengah lipat risoles teh. Hanya sekedar tren dan ramai viral. Tidak berantakan dan yang paling penting nyaman untuk dipakai ibadah. Untuk laki-laki mungkin dipakai sholat sunnah di rumah, untuk sholat tahajud nyaman untuk dipakai ibadah. Hindari simbol agama lain, hindari bentuk salib, hindari simbol-simbol yang macam-macam. Kalaupun desain interior itu mau pasang tulisan, gunakan kaligrafi sebagai pengingat. Di beberapa rumah adik ipar saya pakai tulisan jika di kafe. Bagus juga tulisan-tulisan yang baik. Dan jauhi peletakan patung di dalam rumah karena malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada patungnya. Baik, Bapak Ibu, ini poin yang pertama tentang rumah. Poin yang kedua, karena kita membahas 3 hari ini, poin yang kedua tentang musibah atau bencana alam, fenomena alam, kathratus sawa'iqi 'inda iqtirabis sa'ah. Yang ke-54 kata Nabi tentang banyaknya petir menjelang hari kiamat. Wa hadza aidan min alamati sa'ah wa yaktsuru mautun nasi qatlan bis-sawa'iq. Dan ini juga termasuk salah satu tanda hari kiamat, banyaknya orang mati karena tersengat petir. Hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, langsung saja ke sini. Takthurus sawa'iqu 'inda iqtirabis sa'ah. Akan banyak terjadi petir menjelang datangnya hari kiamat. Hatta ya'tiyar rajulul qaum, sampai seseorang datang ke satu kaum, fayaqul, kemudian bertanya, man su'iqa qibalakumul huda. Siapa di antara kalian yang tersambar petir pagi ini? Fayaquluna su'iqa fulanun wa fulan. Mereka menjawab, si fulan dan si fulan telah tersambar petir. Hadis riwayat Ahmad. Kata kunci dari hadis ini adalah banyaknya petir, sehingga saat terjadi petir orang itu biasa gitu. Saya nak korbana si fulan. Besok ada petir lagi, sahanu maut ayeuna si fulan. Besok lagi ada petir, sahanu maut ayeuna si fulan. Dan yang paling berbahaya adalah apa yang paling berbahaya dari normalisasi peristiwa alam? Biasa. Normal eta mah. Dan orang tidak lagi menganggap itu sebagai teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbahaya itu menormalisasi sebuah musibah dan dianggapnya bencana alam. Si fulan mati biasa. Banyak orang yang mati gara-gara petir. Kamari ge si eta maut, ayeuna si eta maut. Oke si fulan maut, si fulan maut. Pengingat dari petirnya jadi hilang.
punten, apa bahasa kita, kebal gitu ya. Melihat orang yang meninggal harusnya jadi tazkirah, jadi zikrul maut. Tapi karena setiap hari melihat orang si fulan maut, si fulan maut, si fulan maut, enak sadin maut, saya tak oh, enak sadin maut, saya tak oh. Zikrul mautnya nggak dapat lagi, pengingatnya nggak dapat lagi, sentuhannya nggak dapat lagi. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di hadis ini. Fenomena alamnya yang banyak berubah, yang banyak terjadi petir, dan yang lebih berbahaya adalah fenomena sosialnya. Ya, orang jadi terbiasa dengan kematian akibat petir. Man su'iqa kibalakumul qada, aya nu maot kamari di dieu aya si fulan. Dia aya nu maot aya si fulan. Jadi hal yang biasa. Ini hadis ke-54, ya, bab ke-54. Padahal Syekh Uraifi kemudian mengutip beberapa ayat surat Fussilat ayat 17, ayat ke-13, ayat ke-5 surat Al-Haqqah, bahwa petir itu dulu digunakan oleh Allah untuk menghancurkan satu umat. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabul 'ama 'alal huda fa akhadhatkum sa'iqatul 'adzabil hun bima kanu yaksibun. Kaum Samud, kami sudah kasih petunjuk tapi mereka lebih memilih untuk buta dari petunjuk, maka kami hukum mereka dengan petir berupa azab yang menghinakan akibat perbuatan mereka. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Jika mereka berpaling, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, aku peringatkan kalian dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Wa liquwwati hadhihi as-sa'iqah sammaha Allahu bit-taghiyah. Dan saking kerasnya petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud, Allah menyebutnya taghiyah dari kata tagha yang artinya melampaui batas. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud, mereka dihancurkan dengan petir yang melampaui batas kemampuan telinga untuk mendengarkannya. Jadi ternyata sekarang istilahnya apa? Senjata pemusnah massal. Senjata pemusnah massal bukan hanya api, bukan cuma bom, tapi petir. Karena satu kaum Tsamud dan 'Ad dimusnahkan oleh Allah hanya dengan satu petir. Ya, taghiyah tadi. Yang terakhir ke-55, nah ini pendek-pendek. Kathratul kitabati wantisyariha. Banyaknya buku dan bertebarannya tulisan-tulisan. Hadisnya sudah pernah dibahas di bab sebelumnya. Inna baina yaday sa'ah, di hadapan hari kiamat akan terjadi taslimul khassah. Mengucapkan salam hanya ke orang yang dikenal saja. Pernah kita bahas ini ya. Kemudian wafushuwut tijarah, dan merebaknya perdagangan, hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarah, sampai seorang istri ikut membantu suaminya dalam berdagang. Kalau sekarang mungkin bentuknya suami dan istri live TikTok bareng-bareng. Ayo guys silakan gitu. Suami dan istrinya bareng-bareng live TikTok untuk jualan. Wa qat'ul arham, dan mutus silaturahmi. Wa syahadatuz zur, dan banyaknya kesaksian palsu. Wa kitmanu syahadatil haq, dan banyaknya orang yang menyembunyikan kesaksian yang benar. Nah ini, wa zuhurul qalam, dan munculnya qalam. Nampaknya menjadi sebuah fenomena. Al-qalam menjadi sebuah fenomena. Kata beliau, wa la'alla al-ma'na min qawlihi zuhurul qalam ay zuhurul kitabah wal kutubul katsirah bintisyariha wa tab'iha. Boleh jadi yang dimaksud oleh Rasulullah zuhurul qalam adalah zuhurul kitabah, banyaknya buku, bertebarannya tulisan-tulisan dan percetakan-percetakan. Gampang orang untuk mengakses tulisan, tidak seperti orang di zaman dulu. Hanya orang elit, hanya orang tertentu, hanya orang terpelajar yang bisa punya buku dan bisa punya tulisan-tulisan. Kalau sekarang semua orang bisa membaca. Tapi di sisi yang lain, Syekh Uraifi mengaitkan dengan hadis yang lain, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yadhharul jahlu. Di antara tanda kiamat, ilmu diangkat, kebodohan meningkat. Jadi kalau disimpulkan ya, bab ke-55 ini tentang sebuah paradoks menjelang akhir zaman,
di mana manusia itu mengalami banjir informasi. Tulisan mudah diakses, orang bisa baca. Tapi di sisi yang lain, ilmu agama minim, banyak orang bodoh, banyak orang yang tidak terdidik. Padahal akses gampang. Jadi hadis yang pertama, hadis tentang zuhurul qalam. Hadis yang berikutnya, hadis yurfa'ul ilmu wa yadharul jahlu. Buku banyak, googling gampang, AI mudah, tapi nu bodoh banyak. Seueur pisan di mana-mana. Untuk membaca ilmu agama di YouTube gampang, di Google gampang. Tapi di sisi yang lain, kalau melihat hadis Rasulullah di sini, yurfa'al ilmu diangkat, yadharul jahlu, kebodohan meningkat, wa yafshuaz zina, perzinahan merebak di mana-mana. Maksudnya begini, tinggal cari googling, hukum zina, Google, oh haram, gampang. Tapi banyak orang berbuat zina. Hukum khamar, wa yashrabul khamar, oh haram. Tapi perdagangan miras di mana-mana. Wa yadhhabur rijal wa yabqan nisa hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid. Banyak laki-laki yang hilang. Wa yadhhabur rijal, jumlah laki-laki berkurang. Wa yabqan nisa, dan perempuan banyak yang bertahan. Ini jadi salah satu dalil bahwa umur perempuan itu lebih panjang dari umur laki-laki. Yadhhabur rijal, laki-laki banyak yang pergi. Wa yabqan nisa, dan perempuan banyak yang bertahan. Dengan apa laki-laki perginya, wallahu a'lam bishawab? Apakah karena memang kelahiran laki-laki itu semakin sedikit dibanding kelahiran perempuan, gitunya? Di satu rumah lebih banyak anak perempuannya, atau wa yadhhabur rijal juga bisa bermakna banyaknya laki-laki yang meninggal dalam peperangan. Atau berangkat dari sini, banyaknya perzinahan, banyaknya khamar, yang minum khamarnya banyak laki-laki, akhirnya banyak yang mati, banyak yang liver, banyak yang sakit, dan akhirnya perempuan yang bertahan. Sampai kata Nabi, rasionya 50 imra'ah, 50 perempuan banding 1 laki-laki. Kalau di masjid kayaknya masih rada jauh lah perbandingannya, begitu ya. Masih kene berapa ya teh? Hiji banding 3 lah ya mah. Hiji banding 3. Masih jauh dari 1 banding 50. Jadi bab yang ke-55 ini paradoks antara banjir informasi dengan miskin ilmu. Kuantitas informasi, banyaknya informasi yang beredar tidak menjadi jaminan kualitas pemahaman dalam beragama. Buku dan tulisan melimpah, tapi pemahaman terhadap agama menurun. Dan ini yang sudah terjadi. Ini yang sekarang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau fotonya nggak pakai kerudung, jangan disimpan di ruang tamu. Karena tamu yang datang melihat kita nggak pakai kerudung, walaupun itu cerita masa lalu, itu melihat aurat kita. Kalau mau pasang foto di ruang keluarga, atau kalaupun ini memang terkait perbedaan pendapat, apakah patung dan foto itu bisa disamakan atau tidak. Saya secara pribadi lebih condong ke pendapat foto tidak sama dengan patung. Karena yang satu 3 dimensi, yang satu 2 dimensi, dan foto itu bukan ukiran tangan, tapi ya hasil teknologi cermin, begitu ya, dari cermin. Jadi kalaupun mau pasang foto yang tutup aurat, pasang foto yang tidak centil, begitunya, di ruang tamu, gitu. Atau pelukan dengan suami dan istri yang begitu mesra di ruang tamu misalnya. Kalaupun mau pasang foto di ruang keluarga atau di kamar. Tapi yang masih sopan pastinya, begitu ya. Yang kecuali kalau memang mau menakut-nakuti tamu, pasang foto yang serem tenan. Fotonya dipasang zaman sekarang supaya fotonya diganti, di ruang tamu itu dipasang TV.
TV-nya yang datar, TV-nya yang tipis begitu. Jadi fotonya bisa ganti-ganti. Ini foto keluarga, saya geser setiap hari jadi screen saver gitunya. Kalau pagi-pagi layarnya ganti. Jadi kebutuhan atau persiapan untuk berangkat sekolah, AA, yuk, tinggal di kadinya. Jadi semacam mading, tapi mading digital di rumah. Jika idean begitunya. Daripada pasang foto, mending pasang TV. Wallahu a'lam. Lukisan juga sama. Cuman pastikan ya apa namanya? Lukisan alam itu sangat dianjurkan. Kalau lukisan hewan ini debatable di antara para ulama begitu ya. Apalagi kalau lukisan hewannya itu sangat realistis, sangat presisi. Lamun mau melotot begitu ke depan, ya hal-hal seperti ini bisa dikondisikan begitu ya. Lukisan alam dianjurkan, lukisan pantai misalnya, lukisan di orang sawah, gunung, matahari, sawah, jalan, yang listrik, pohon. Itu legend. Wallahu a'lam. Foto di kalau bicara kehati-hatian lebih baik dikurangi karena zaman sekarang AI itu mengerikan. Ada fitur namanya deep fake deep fake gitu ya. Deep fake itu jadi aslinya dia itu artis panas, pemain film panas, tapi wajahnya diganti jadi wajah kita. Dan asli, dan mirip seperti asli. Sehingga kalau itu ya namanya orang jahat di internetnya, kita nggak pernah tahu. Dipakai untuk meras, dipakai untuk nipu, dan nggak kelihatan kalau itu seperti AI. AI zaman sekarang makin canggih, makin realistis begitu. Jadi kalau bisa diminimalisir. Ini konteksnya lebih ke hati-hati gitu. Kalau fotonya itu nggak pakai kerudung, take down. Da ieu mah zaman baheula take down. Ya menampakkan aurat di masa lalu supaya Allah menjaga aib kita gitu ya. Kata Nabi begini, ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, namanya dosa mujaharah. Mujaharah itu memamerkan perbuatan dosa yang padahal Allah bisa menutupnya. Salah satu bentuknya, saya punya masa lalu seperti ini, kemudian saya upload masa lalu saya. Saya dulu nggak pakai kerudung, tah baheula teh siga kieu. Namanya mujaharah. Jadi kalau dulu belum pakai kerudung, fotonya diupload, take down semuanya. Jadi kalau foto dengan keluarga mah nggak silahkan, cuman lebih ke hati-hati sebetulnya begitu ya. Hati-hati bisa dipakai sama orang lain. Apalagi sekarang di TikTok itu sekarang lagi viral, ngeprank keluarga. Jadi moto kamar atau moto pintu, kemudian ditulis di prompt AI itu, tolong buatkan orang, ini orangnya, foto orangnya dikirim di depan pintu, ini pintunya, digabung, ini foto orangnya, ini foto pintunya, jadi orangnya ada di pintu kita, kirimlah fotonya, mah, ya ayah tamu ka mama, gitu. Padahal orangnya nggak ada, tapi fotonya mirip dan siga asli, gitu. Jadi ada orang gila misalnya, kemudian foto kamar kita. Dua foto ini diupload ke Gemini. Gemini sekarang punya fitur namanya Banana. Dua foto diupload kemudian di-merger, digabungkan. Akhirnya ada orang gila lagi tiduran di kasur kita. Itu bisa kelihatan presisi. Siga gitu. Jadi untuk kehati-hatian lebih baik diminimalisir. Tapi kalau bicara ya, etika dan syariatnya, yang penting auratnya nggak kelihatan.
Wallahu a'lam bishawab. Idealnya di rumah ada mihrab, ada tempat khusus yang memang itu dipakai buat sholat, namanya mihrab. Dan dalam beberapa kisah di Al-Quran Allah menyebut mihrab. Siti Maryam punya mihrab, Nabi Daud punya mihrab, Nabi Sulaiman juga punya mihrab. Kalau memungkinkan ada musola khusus, namanya mihrab. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya satu tempat yang penting bersih, dan kalau bisa di depannya nggak banyak lukisan, nggak banyak perhiasan-perhiasan, karena kadang itu juga bisa mengganggu kekhusyuan. Kamu lamun di tempat yang banyak bergeraknya, akuarium misalnya, Allahu Akbar, lucu ikan koi, ganggu pisan itu sesuatu yang bergerak. Kamu lamun di payunan TV, ada beri nonton Pak Ustaz. Sukanya menang Persibna, tapi beri sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Bukan. Bukan. Disebut menjual ayat-ayat Al-Quran itu kalau menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Ya. Tapi kalau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, kata Nabi, inna ahaqqa ma akhadtum ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak, yang paling layak untuk mengambil ujrah itu adalah saat kita mengajarkan kitab Allah. Dan kalau niatnya tadi mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, gitunya, dengan tulisan-tulisan, dengan kaligrafi, apalagi dengan lukisan, itu bukan termasuk menjual ayat-ayat Al-Quran. Ya, ya namanya jualan pasti. Namanya jualan apa sih yang untung nah? Oke, Anes berdonasi. Betul. Karena ada effort kita, ada usaha kita, begitu ya. Mencuplik ayatnya sama seperti kita mengajarkan ayat Al-Quran kepada orang lain. Sama seperti guru tahfiz, sama seperti guru agama, begitu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, enggak. Dulu itu kalau dibilang itu sudah membangun rumah itu tidak boleh berpindah dari masjid. Sejauh yang saya cari dari hadisnya mah tidak ada, tapi lebih ke etika, lebih ke adab. Dan kalau di Madinah itu masih berlaku. Tapi di Mekah entah karena kontur tanahnya yang bergelombang begitu ya. Di Mekah kita tahu sendiri bagaimana. Hotelnya begitu menjulang tinggi sehingga dari Fairmont dari atas kita bisa sholat melihat ke Ka'bah langsung. Ya, di beberapa tempat di Turki mungkin ini juga masih berlaku begitu ya. Adab terhadap masjid sehingga rumah tidak ada yang lebih tinggi dari menara masjid, tidak ada yang lebih indah daripada masjid. Tapi dari sisi syar'i saya belum menemukan keharaman punya rumah lebih bagus daripada masjid. Bahkan di pertemuan kemarin kita sampaikan tentang kesederhanaan masjid supaya tidak menyakiti perasaan orang-orang yang ada di sekitar masjid. Walaupun bukan berarti orang di sekitarnya itu orang yang sebenarnya saya mampu untuk membangun rumah lebih indah dari masjid, cuman saya menghormati masjid. Beda dengan masjidnya megah, tapi rumah di sekitarnya kumuh misalnya, bahkan banyak yang kelaparan. Itu yang dimaksud di hadis sebelumnya, di hadis seberapa 51 atau 52. Allahu a'lam bishawab. Enggak. Kalau iya lah.
Betul, betul. Harusnya sama, harusnya sama. Jadi karena terlalu sering berita eh, pembantaian dan kezoliman, akhirnya orang zalim itu dianggap biasa. Oh, ada kamar dia yang maut, enake maut biasa. Ini Bapak Ibu memang kalau terlalu sering, nurani kita bisa tumpul dan mati akhirnya. Termasuk kalau di sekitar kita ada kemungkaran yang ada biasa, ada biasa. Ada pelanggaran kemudian dibiarkan, ada biasa. Menormalisasi kemaksiatan, menormalisasi pelanggaran, menormalisasi keburukan, kemungkaran, akhirnya kita jadi tumpul, ada biasa iya, ada biasa. Ada biasa, lampu merah di dia diterobos mah. Jadi akhirnya orang nerobos juga biasa iya begitunya. Dan seterusnya lah begitu. Pada akhirnya menormalisasi sesuatu itu juga menumpulkan fitrah, menumpulkan nurani, menumpulkan iman pada akhirnya. Ingatkan kata Nabi, kalau melihat kemungkaran dengan tangan, kalau nggak dengan tangan, dengan lisan, kalau dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Karena makin lama iman kita makin lemah, makin lemah, makin lemah. Nah ada normal iyalah, ada biasa iya. Ya harusnya sih sama seperti itu ya maknanya. Cuman kalau yang satu fenomena alam, yang satu fenomena kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan mungkin ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika